warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab tentang determinan matriks dan inverse matriks. Yang pertama kita akan membahas tentang determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Determinan A dinyatakan dengan det A atau bisa disimpulkan seperti itu. Matriks yang memiliki determinan hanya matriks persegi. Nah, di sini nanti kita akan membahas dua determinan matriks, yaitu yang pertama determinan matriks berordo 2 dan yang kedua adalah determinan matriks berordo 3. Yang pertama adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalkan diketahui A sama dengan A, B, C, D, elemen A dan D terletak pada diagonal utama. Di sini adalah diagonal utamanya yaitu A dan D, sedangkan B dan C terletak pada diagonal kedua. Ya, yang ini adalah diagonal keduanya. Determinan A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal yang kedua. Determinan A didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalkan det A sama dengan A, B, C, D, maka untuk diagonal utama yaitu A kalikan D dan diagonal keduanya adalah B dikalikan D, sehingga nilai det A itu adalah A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Contohnya, tentukan determinan matriks B 5, negatif 2, negatif 4, 3. Maka dapat diselesaikan determinan P sama dengan 5, negatif 2, negatif 4, 3 untuk perkalian pertama yaitu diagonal utama 5 dikalikan 3 dikurangi dengan perkalian min negatif 2 dikalikan dengan negatif 4. Seperti ini. Maka hasilnya 5 dikalikan 3, 15 dikurangi dengan negatif 2 dikalikan negatif 4 hasilnya 8. Jadi 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. Yang selanjutnya adalah determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan diketahui matriks A-nya yaitu dengan elemen A11, A12, A13, dan seterusnya, maka untuk mencari determinannya yaitu menggunakan metode Sarus. Apa sih itu metode Sarus? Nah, metode Sarus yaitu kita tulis seperti ini, det A sama dengan A11, A12, A13, dan seterusnya. Langkah pertama yaitu tulis kembali kolom ke-1 dan kedua di sebelah kanan matriks A. Jadi seperti ini. Di situ kolom pertama yaitu elemennya A11, A21, dan A31. Sedangkan kolom kedua elemennya adalah A12, A22, dan A32. Selanjutnya, kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Tetapi harus memperhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatifnya. Jadi seperti ini. Untuk diagonal pertama yang menghadap ke kanan, maka hasil perkaliannya diperoleh A11, A22, A33. Ditambah dengan A12, A23, A31. Ditambah lagi dengan A13, A21, dan A32. Yang selanjutnya yaitu diagonal yang menghadap ke kiri, maka dikurangi dengan A31, A22, A13. Dikurangi lagi dengan A32, A23, dan A13. Dikurangi lagi dengan A33, A21, dan A12. Dapat disederhanakan juga menjadi seperti ini. Tanda negatifnya saya
keluarkan, jadi semuanya yang di dalam kurung bertanda positif. Untuk kurung yang pertama, sebelah kiri yaitu hasil perkalian elemen-elemen pada garis biru dikurangi dengan hasil elemen-elemen pada garis warna merah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh. Tentukan determinan matriks Q, yaitu negatif 1, 2, negatif 3, 0, 5, negatif 4, 1, 4, 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi, yaitu yang pertama kita ubah dulu matriksnya, lalu yang selanjutnya kita tambahkan dengan kolom 1 dan kolom 2. Di situ bisa dilihat bahwa kolom pertamanya elemennya adalah negatif 1, 0, 1. Sedangkan kolom kedua elemennya adalah 2, 5, 4. Maka kita tinggal kalikan saja untuk diagonalnya. Yang pertama yaitu negatif 1 dikalikan 5 dikalikan 0. Ditambah dengan 2 dikalikan negatif 4 dikalikan 1. Ditambah dengan negatif 3 dikalikan 0 dikalikan 4. Dikurangi dengan 1 dikalikan 5 dikalikan negatif 3. Ditambah dengan 4 dikalikan negatif 4 dikalikan negatif 1. Ditambah dengan 0 dikalikan 0 dikalikan 2. Hasilnya 0 dikurangi 8 ditambah 0 dikurangi negatif 15 ditambah 16 ditambah 0. Maka hasilnya negatif 8 dikurangi 1. Hasilnya negatif 9. Dari sini jelas ya. Yang selanjutnya kita akan membahas inverse matrix. Sebelum kita membahas inverse matrix, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang adjoint. Nah, apa sih itu adjoint? Misalkan matriks A yaitu A, B, C, D. Adjoint A ditulis dengan A, D, J, A dan didefinisikan sebagai berikut. Adjoint A sama dengan D negatif B negatif C, A. Untuk diagonal utamanya yaitu DA. Elemen-elemen yang berada pada kotak biru ditukar posisinya. Sedangkan untuk elemen pada diagonal kedua, elemen-elemen yang berada pada kotak merah dikalikan dengan negatif 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Tentukan adjoint dari matriks A yaitu negatif 2, 1, 5, dan 4. Maka dapat diselesaikan adjointnya adalah 4, negatif 1, negatif 5, negatif 2. Kalian perhatikan di situ untuk diagonal utamanya yaitu negatif 2 dan 4, maka di adjoint dia menjadi 4 dan negatif 2. Jadi posisinya hanya ditukar. Yang diagonal kedua yaitu 1 dan 5, maka di adjoint dia menjadi negatif 1 dan negatif 5. Kenapa? Karena pada diagonal kedua itu semua elemennya dikalikan negatif 1. Kalau kalian sudah mengetahui tentang adjoint, kita langsung masuk ke inverse matrix. Misalkan A dan B adalah matriks persegi yang berordo sama, sedemikian hingga hasil kali AB sama dengan BA sama dengan I. Dengan I merupakan matriks identitas. Matriks B adalah inverse dari A dan sebaliknya. Dituliskan B sama dengan A inverse atau A pangkat negatif 1 atau A sama dengan B inverse atau B pangkat negatif 1. Misalkan di situ diketahui matriks A-nya adalah A, B, C, D, maka inverse dari matriks A dapat diperoleh dengan cara, di situ sudah disajikan rumusnya untuk mencari inverse, yaitu inverse A sama dengan 1 per det A dikalikan dengan adjoint A, atau bisa dijabarkan sama dengan 1
per A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Dikalikan dengan A joinnya yaitu D, negatif B, negatif C, dan A. Dengan syarat determinan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya juga, kita langsung ke contoh saja. Tentukan inverse dari matriks A, negatif 4, 7, negatif 3, 5. Maka penyelesaiannya, untuk memudahkan, kita cari determinannya A dulu. Jadi untuk determinan A, yaitu diagonal utamanya, negatif 4 dikalikan 5, dikurangi dengan diagonal keduanya, yaitu 7 dikalikan negatif 3. Maka hasilnya adalah 1. Kalau sudah ketemu determinan A-nya, kita langsung masukkan saja ke rumus inverse, yaitu 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. 1 per 1 dikalikan dengan, nah disitu untuk A join-nya masih ingatkan kembali, yaitu negatif 4, 5, disitu menjadi 5, negatif 4. Dan diagonal 2-nya 7 sama negatif 3, di situ menjadi negatif 7 dan 3. Maka diperoleh hasil 5 dikalikan negatif 7 dikalikan 5, negatif 7, 3, dan negatif 4. Contoh yang kedua yaitu tentukan inverse dari matriks B. Negatif 5, 10, 2, negatif 4. Penyelesaiannya kita cari yaitu determinan B-nya, yaitu untuk diagonal utama negatif 5 dikalikan negatif 4 dikurangi dengan 10 dikalikan 2. Hasilnya adalah 0. Oleh karena determinannya sama dengan 0, maka matriks B tidak memiliki inverse. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai determinan matriks ordo 2x2, determinan matriks ordo 3x3, adjoin, dan inverse matriks. Seperti biasa, pada akhir video ini saya berikan tes uji kemampuan untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tadi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.